Selamat datang di meditasi relaksasi ini untuk meningkatkan kualitas belajar. Pastikan kamu berada dalam posisi yang sangat nyaman. Biarkan dunia luar pergi dari kesadaranmu selama sesi ini. Ambil napas dalam-dalam. Dan saat menghembuskan napas, pejamkan matamu. Mari kita mulai dengan merenungkan makna dari belajar. Belajar tidak hanya dilakukan oleh murid ataupun mahasiswa, melainkan kebiasaan seumur hidup bagi semua orang. Belajar adalah keterampilan yang berharga, memberikan peluang, dan tidak akan ada habisnya. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajari, dan itu tidak terbatas pada cakupan sekolah. Hidup bisa menjadi pelajaran. Begitu juga keindahan sekitar, atau hubungan yang kita miliki. Saat bermeditasi, kamu mempelajari proses pikiranmu. Kamu mempelajari dirimu sendiri, berbagai macam pikiran yang ada, kesadaran dan fokusmu, keluasan jiwamu, dan bagaimana tubuh dan pikiranmu berkomunikasi terus-menerus. Sekarang, pelajari sifat pemikiranmu. Amati pikiranmu seolah-olah kamu seorang ilmuwan yang mendalami penelitiannya. Bagaimana pola pikiranmu selama ini? Apakah banyak pikiran baik, buruk, atau netral? Kemana arah pikiranmu pergi ketika kamu sedang sendirian? Apa yang bisa kamu pelajari dari arah pikiranmu itu? Belajar untuk ujian atau tes juga sama pentingnya. Sekarang, bayangkan kamu sedang bersiap untuk belajar. Temukan tempat yang nyaman, di mana kamu tidak akan diganggu, seperti yang telah kamu lakukan untuk sesi ini. Pastikan untuk menghilangkan kemungkinan adanya gangguan. Bayangkan kamu memiliki dorongan untuk belajar sepenuhnya, tanpa mengalihkan perhatian ke media sosial atau hal-hal lain di internet. Pusatkan perhatian pada sensasi saat kamu fokus belajar. Bisakah kamu memperhatikan pola dalam apapun yang perlu kamu pelajari? Melihat pola dalam ruang belajarmu bisa membantumu mengingat sesuatu. Membuat lagu atau ritme adalah cara cerdas untuk mempelajari kosakata baru. Bagaimana kaitan antara yang kamu pelajari dengan tujuan jangka panjangmu? Lihatlah gambaran lebih besarnya. Apa yang kamu pelajari sekarang dapat menyebabkan reaksi berantai yang membantumu mencapai cita-citamu. Ketika kamu belajar, bayangkan dengan jelas apa cita-cita dan tujuan yang ingin kamu capai.
Mungkin sulit untuk melewati waktu belajar ini jika yang dapat kamu lihat hanyalah informasi yang sedang kamu pelajari. Tapi coba bayangkanlah lebih jauh lagi. Versi kamu yang merasa bersemangat dengan pencapaianmu dan semua kerja keras dan dedikasi yang kamu curahkan dalam belajar. Apa yang kamu lakukan saat ini sangat berarti untuk masa depanmu. Luangkan waktu berhargamu untuk belajar. Minumlah teh atau kopi yang enak untuk menemanimu, sambil menyetel musik yang menenangkan atau menginspirasi. Jadikan belajar sebagai pengalaman yang sakral. Bahkan jika kamu sedang mempelajari sesuatu yang tidak begitu kamu sukai, percayalah bahwa dalam jangka panjang ada manfaat yang bisa kamu ambil dari waktu yang kamu investasikan untuk mempelajarinya. Belajar mungkin sulit dan bahkan melelahkan. Tapi, coba kamu pikirkan secara objektif apa yang akan didapat dari semua pelajaran ini. Biarkan dedikasi untuk belajar berakar dalam hidupmu. Saat ini, kamu menabur benih aspirasi dan memeliharanya lewat kebiasaan belajar yang rutin, tidak terganggu, dan optimal. Sekarang, cobalah melihat dirimu di masa depan, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun setelah kamu belajar saat ini. Lihatlah bagaimana dedikasimu untuk belajar menghasilkan semua pencapaianmu di masa depan. Sudahkah kamu mencapai impianmu dan merencanakan lebih banyak pencapaian di masa depan? Belajar adalah pelatihan untuk kehidupan yang lebih baik. Butuh dedikasi, ketekunan, konsentrasi, dan kemauan batin yang kuat. Dan kamu memiliki semua itu. Lakukan hal-hal yang dapat membantumu mencapai semua hal itu. Setelah belajar terhubung dengan visi jangka panjangmu, kamu bisa menetapkan tujuan jangka pendek yang lebih kecil selama kamu belajar dalam perjalanan ini. Mulailah dengan memilih 1 hari dalam seminggu untuk membuat jurnal atau menuliskan tujuanmu. Katakanlah kamu memilih hari Minggu. Ciptakan kebiasaan menuliskan apa yang ingin kamu capai dalam 7 hari ke depan setiap hari Minggu. Setiap kali kamu menyelesaikan tugas, coret tugas tersebut dalam catatanmu dan rayakan langkah-langkah kecil yang kamu ambil setiap waktunya. Sekarang, marilah kita bahas waktu belajarmu. Bersikaplah realistis, tapi tantang dirimu sendiri. Berapa lama kamu bisa belajar tanpa gangguan? Berapa lama waktu yang wajar untuk belajar sebelum kamu membutuhkan istirahat 5 menit? Beberapa menyarankan 25 menit belajar tanpa gangguan, kemudian istirahat 5 menit sebelum kembali. Ini adalah cara untuk menyeimbangkan waktu belajarmu dan bisa membantumu. Buatlah daftar hal-hal yang mengganggu belajarmu dan tidak boleh kamu lakukan, seperti ponsel, media sosial,
atau berada di tempat yang sibuk dengan banyak aktivitas di sekitar. Apapun yang tidak berhasil atau berhasil untukmu, buatlah daftar atau catatannya. Dari semua ini, adakah yang dapat kamu tambahkan untuk membantu pembelajaranmu? Mungkin olahraga setiap hari, melakukan meditasi, makan dengan baik, atau yang lainnya. Pelajari apa yang kamu butuhkan setiap hari untuk berkembang. Sadari dan hayati bahwa belajar adalah pengalaman menyeluruh yang membantumu mencapai visi masa depanmu. Dan ingat, yang terpenting, nikmatilah proses belajarmu. Biarkan kesadaranmu kembali ke saat ini. Buka matamu secara perlahan dengan pandangan baru tentang belajar.